Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Eki Rahmatullah. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mempelajari akuntansi dan bagaimana cara membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Oke, di sini terdapat ada kasus, yaitu kasus 1.1, yaitu VT, misalnya VT Zahira Service adalah perusahaan yang bergerak di bidang servis elektronik, terutama laptop dan HP. Perusahaan tersebut beramat di Jalan Cihelang Raya Nomor 1 Sukabumi Selatan dan dipimpin oleh Budi Santoso. Berikut ini merupakan informasi mengenai saldo-saldo buku besar yang disajikan secara acak pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, di sini terdapat nama akun dan jumlahnya, yaitu yang pertama beban sewa, yaitu jumlahnya 3.500.000, dan kas 25 juta, peralatan kantor 17.500.000, utang bank 15 juta, pendapatan jasa 25.300.000, sewa dibayar di muka 5 juta, utang lain-lain 1.500.000, akumulasi penyusutan kendaraan 5 juta, pendapatan diterima di muka yaitu 2 juta, beban listrik air telepon 750.000, beban transportasi 3.850.000, asuransi dibayar di muka 3 juta, kendaraan 25 juta, beban gaji dan pegawai 3.850.000, Budi 2 juta, utang usaha 7.500.000, akumulasi penyusutan peralatan 3 juta, pendapatan lain-lain 5.400.000, perlengkapan kantor 800.000, beban asuransi 1.500.000, beban entertainment 1.250.000, piutang usaha 11 juta, beban lain-lain 250.000, ekuitas Budi 40 juta, beban perlengkapan 450.000, totalnya yaitu 209.400.000. Berdasarkan informasi di atas, maka disuruh buatlah penomoran akun dan tempatkan pada saldo normalnya dari data di atas. Yang kedua, buatlah laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan posisi keuangan. Oke, kita jawab bersama-sama. Nah, di sini kita yang pertama, buatlah penomoran akun dan tempatkan pada saldo normalnya, yaitu yang kas kita taruh di debit dan perlengkapan kantor di debit yaitu 800.000, piutang usaha di debit 11 juta, asuransi dibayar di muka kita taruh di debit 3 juta, sewa dibayar di muka 5 juta di debit, peralatan kantor di debit yaitu 17.500.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor kita taruh di kredit. Kenapa akumulasi penyusutan peralatan kantor kita taruh di debit? Karena ini pengurangan kas. Jadi kita taruh di kredit itu sebesar 3 juta, dan kendaraan di debit 25 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 5 juta, utang usaha 7.500.000, pendapatan diterima di muka 2 juta, utang bank 15 juta, utang lain-lain 1.500.000, ekuitas Budi 40 juta, Budi 2 juta, pendapatan jasa 25.300.000, pendapatan lain-lain 5.400.000, beban sewa 3.500.000, beban listrik air telepon 750.000 kita taruh di debit, dan beban transportasi kita taruh di debit 3.850.000, beban gaji dan pegawai sama 3.850.000, beban asuransi 1.500.000 kita taruh di debit, beban entertainment 1.250.000 kita taruh di debit, beban perlengkapan 450.000 kita taruh di debit, beban lain-lain 250.000 kita taruh di debit, dan jumlahnya debit sama kredit itu harus balance ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan, nah, hasilnya sama balance. Nah, yang kedua, cara membuat laporan laba rugi yaitu yang pertama, kita cari pendapatannya itu sumbernya dari mana. Nah, kita ambil dari soal, yaitu terdapat pendapatan. Nah, seperti ada pendapatan lain-lain, pendapatan diterima di muka, kita lihat. Nah, pendapatan jasa yaitu 25.300.000, pendapatan lain-lain 5.400.000. Nah, total pendapatan kita jumlahkan, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan lain itu totalnya 30.700.000, dan di sini ada beban yaitu
yang beban dari sini semuanya dipindahkan atau dimasukkan ke dalam laporan laba rugi semua beban. Nah, lalu kita jumlahkan total bebannya itu ada berapa. Nah, totalnya ada 15.400.000. Nah, lalu kita bagaimana cara mencari laba bersihnya? Cara mencari laba bersihnya yaitu total pendapatan dikurangi total beban seperti ini, dan hasilnya 15.300.000. Nah, di sini terdapat laporan perubahan ekuitas. Nah, cara mencari ekuitas akhir yaitu sangat mudah ya teman-teman, kita mencari ekuitas awalnya terlebih dahulu. Nah, ekuitas awalnya terlebih dahulu ini dari ekuitas budi yang pertama kali atau yang terdapat di soal yang di sini ada ekuitas budi. Bentar ya. Nah, yang ini ekuitas budi kita masukkan ke dalam perubahan ekuitas yaitu pada ekuitas awal yaitu 10 juta. Nah, penambahannya yaitu terdapat laba bersih. Nah, ini nilainya dari mana? Nah, ini kita ambil dari hasil laporan laba rugi yang terakhir yaitu laporan laba rugi yang laba bersihnya kita masukkan ke dalam sini. Ini menjadi penambahan. Nah, total penambahannya yaitu 15.300.000 dan pengurangannya yaitu ada FRAP. Nah, ini FRAP nilainya dari mana? Nah, ini diambilnya yang dari soal sudah terdapat FRAP-nya yaitu sebesar 2 juta. Nah, ini ya teman-teman, FRAP-nya terdapat 2 juta. Nah, lalu kita kurangi yaitu total pengurangannya 2 juta. Nah, lalu kita bagaimana cara mencari ekuitas akhirnya? Nah, kita jumlahkan ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan yaitu 40 juta ekuitas awal ditambah laba bersih 15.300.000, lalu kita kurangi dengan FRAP karena FRAP ini itu berada di debit, dan kita kurangi yaitu sebesar 2 juta dan hasilnya 53.300.000. Nah, yang keempat ada pula laporan posisi keuangan. Nah, Zahira Servis neraca periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Nah, dalam laporan posisi keuangan yaitu kita menghitung asetnya terlebih dahulu. Nah, di dalam aset kita terdapat ada dua macam yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, aset lancar terdiri dari kas, nah, perlengkapan kantor, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan kita jumlahkan total asetnya yaitu semuanya 44.800.000. Nah, ini nilai-nilai aset lancar kita ambil dari soalnya ya teman-teman. Nah, dari sini kas, perlengkapan kantor, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan kantor, kita tinggal pindahkan. Nah, sekarang kita menghitung aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar yaitu terdiri dari peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, ini nilainya semuanya kita ambil dari soalnya ya, yang ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita masukkan dan kita jumlahkan total aset tidak lancarnya semuanya yaitu totalnya 34.500.000 dan kita jumlahkan semuanya total aset lancar dan total aset tidak lancar yaitu 79.300.000 rupiah. Nah, lalu kita ke liabilitas. Nah, di liabilitas terdapat kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendek, yaitu seperti utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan utang lain-lain. Nah, kita jumlahkan total kewajiban jangka pendek, yaitu 11 juta. Nah, yang ini nilai dari kewajiban jangka pendek, yaitu utang usaha, pendapatan diterima di muka, ini nilainya sama diambil dari soalnya. Nah, terus ada pula kewajiban jangka panjang. Nah, kalau kewajiban jangka panjang yaitu utangnya yang dibayarnya tidak bisa dalam waktu jangka pendek gitu. Jadi seperti utang bank itu kan dibayarnya mesti jangka panjang gitu. Nah, ini nilainya juga sama diambil dari soal. Dari sini utang bank 15 juta. Nah, lalu kita totalin kewajiban jangka panjang 15 juta dan ekuitas
ekuitas body 53.300. Nah, ini ekuitas body kita ambil bukan ekuitas yang awalnya lagi, karena yang awalnya sudah dijumlahkan, maka kita ambil ekuitas yang akhirnya yang ini ya teman-teman. Nah, terdapat 53.300.000 rupiah. Nah, lalu kita totalin total kewajiban dan ekuitas, yaitu semuanya dari kewajiban jangka pendek kita tambahkan dengan total kewajiban jangka panjang, dan kita jumlahkan dengan total ekuitas budi yang akhirnya yaitu 79.300.000 rupiah. Nah, gampang kan teman-teman cara mempelajari akuntansi dan cara membuat laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman.